Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1 Bapak Haji Heri Karim. Saya ingat Karimnya, lupa depannya, Pak Heri Karim. Sama Ibu Ketua Aisyah, Ibu Marsinah nggih. Yang semoga beliau berdua beserta warga Perserikatan Muhammadiyah Bekasi Timur 1 ini semoga selalu semuanya saja dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua selalu dalam naungan rahmat, agar kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan mencoba membahas aneka peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Antara lain, yang pertama, pernikahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ada beberapa hikmatu tasyri', hikmah dibalik, hikmah secara syar'i dibalik pernikahan beliau dengan Siti Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ini. Jadi kenapa? Bukan yang ini, yang Sayyidah Zainab binti Jahash. Bukan yang ini, yang sama Zainab. Berkaitan dengan turunnya ayat tentang hijab. Berkaitan kan kajian tafsir karena berkaitan dengan ayat turun tentang masalah hijab nih, Bang. Itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Kalau merujuk kepada Sirah Nabawiyah karya Dr. Akram Diyaul Umur pada bulan Dzulqa'dah tahun keempat Hijrah. Pernikahannya tahun keempat Hijrah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahash al-Asadi radhiyallahu an. Nama aslinya Zainab itu sebelum menikah dengan Nabi adalah namanya Barrah dan diganti menjadi Zainab setelah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu usia Zainab radhiyallahu anha 35 tahun dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 58 tahun saat itu. Ya, pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-4 Hijrah, mohon maaf. Ada beberapa hikmatut tasyri'. Di antaranya adalah Siti Zainab radhiyallahu anha ini masih sepupu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menikahi sepupu itu boleh. Berarti sepupu itu bukan mahram. Yang pertama. Yang kedua, boleh menikahi mantan istri anak tiri. Anak tiri, anak angkat, maaf saya salah. Boleh menikahi mantan istri anak angkat. Jadi Zainab radhiyallahu anha ini tadinya istri anak angkatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Karena enggak sekufu,
nggak sekufu itu nggak sepadan. Jadi Zainab radhiyallahu anha ini darah biru, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini mantan budak. Rupanya nggak sekufu, ada banyak ketidakcocokan lah terkait latar belakang keluarga lah istilahnya. Makanya kenapa dalam fikih munakahat, fikih pernikahan, sekufu itu penting. Supaya penyesuaiannya itu gampang, maksudnya gitu. Bukan berarti nggak boleh menikah dengan yang tidak sekufu, karena sahabat Bilal radhiyallahu anhu itu juga menikah dengan saudarinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu yang multimiliarder itu. Dan cocok sampai meninggal nggak ada masalah. Cuman ini rupanya terjadi masalah. Nah, karena terjadi masalah sampai akhirnya terjadi percekcokan lah. Nah, akhirnya Siti Zainab radhiyallahu anha mengajukan cerai gugat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alasan utamanya adalah karena beliau takut kalau rumah tangganya dipertahankan nanti akan nambah dosa. Beliau takut agamanya terancam. Bagusnya Siti Zainab mengatakan begini, suami saya itu orangnya baik, kata Zainab itu gitu. Orangnya baik, ahli ibadah. Saya mengakui kesolehannya, kata Zainab radhiyallahu anha. Tapi saya nggak bisa mempertahankan pernikahan ini karena setiap kali ketemu mesti cekcok. Karena tadi latar belakangnya beda itu. Ya. Nah, saya khawatir, kata Zainab radhiyallahu anha, saya khawatir agama saya terancam. Agama terancam. Maka Nabi panggil itu Zaid bin Harithah radhiyallahu an untuk menceraikan Zainab radhiyallahu anha. Mau nggak menceraikan istrimu? Tidak mau. Zaid bin Harithah tidak mau. Enggak, saya tidak mau katanya. Akhirnya kata Nabi, kalau kamu nanti jadi cerai dengan Zaid bin Harithah, mau nggak kamu mengembalikan maharnya yang berupa kebun itu? Kata Zainab, mau, bahkan saya kasih tambah katanya. Jadi kalau cerai gugat itu suami tidak mau menceraikan, namanya khulu. Kalau suami mau menceraikan, cerai biasa namanya. Mas, ceraikan saya. Oke, cerai biasa namanya itu. Bukan khulu itu. Jadi itu misalnya gitu ya. Jadi itu jadinya cerai biasa itu. Tapi kalau suami tidak mau, justru karena nggak mau itu namanya khulu, cerai gugat. Nanti putusannya adalah talak bain sughra. Nah, karena suami tidak mau, maka suami berhak kalaupun mau dengan bayaran. Berhak. Jadi saya mau menceraikan tapi dengan dibayar misalnya. Nah, itu begitu. Jadi dengan bayaran. Itu namanya, karena gini, menceraikan itu hak suami. Nah, istri mau mengambil hak itu, berarti harus bayar. Di antara bayarannya adalah mengembalikan maharnya itu. Mengembalikan mahar. Maksudnya maharnya tetap diambil sama istri, sudah diambil, cuman ini bayarnya pakai senilai maharnya itu paling tidak, atau bisa lebih. Itu dulu karena ini terkenal di medsos, bukan di medsos, di berita selebriti lah saat itu. Itu Huges itu ketika menggugat cerai Alvin suaminya, mantan suaminya, itu Alvin minta bayaran 1 miliar itu. Kalau yang saya baca di beritanya ya, nggak tahu betul apa enggak. Dibayar sama dia itu. Dibayar sama Huges, yang penting cerai aja dari suaminya. Yang membayar istrinya. Tapi kan dia mampu Bu ya, nggak ada masalah, yang penting cerai aja itu. Wes. Karena Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tidak mau menceraikan, akhirnya oleh Nabi diputus sepihak. Diputus oleh hakim. Nabi sebagai hakim diputus. Namanya fasakh namanya. Talaknya namanya talak bain sughra namanya. Nah, ini jadi dalil Bu bahwa seorang wanita itu boleh menggugat cerai suaminya asal ada alasan hukum yang benar. Kalau nggak ada alasan hukum yang benar, tidak boleh, bahaya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, ayyum mamra'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udhrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Di antara alasan hukum yang benar itu adalah, kalau merujuk pada kisah ini, adalah karena merasa agama terancam. Takutnya kalau dipertahankan pernikahannya akan semakin nambah dosa. Daripada mending cerai saja. Itu diantaranya. Suaminya nggak bisa cari nafkah, boleh dong. Nah, itu lanjutannya itu. Ya, lanjutannya nanti. Ya, termasuk diantaranya karena
ketiadaan nafkah. Kecuali dari awal suami udah ngomong, aku ini orang miskin dek misalnya, tidak kuat nafkahi kamu. Terus satu saat begitu nikah memang betul-betul tidak mampu, istri nggak boleh gugat cerai. Kenapa? Karena dari awal suami udah ngomong. Ya kan ada suami nikah cuma bawa celana kolor aja kan ada. Tapi dia ngomong, nggak bohong, dia apa adanya gitu. Itu kan adanya juga kan pas apel bawa mobil gonta-ganti ternyata dia sopir rental mobil. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kejadian lah model-model begitu itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Singkat kata singkat cerita, khulu diperkenankan asal ada alasan hukum yang benar. Aduh Ustaz, saya dulu pernah buat cerai suami tanpa alasan hukum yang benar, tobat, minta ampun sama Allah. Ya kedepannya jangan begitu lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Ila maqad salaf. Belum tahu ilmunya. Iya belum tahu ilmunya. Nah, singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi putus sepihak secara hukum, namanya cerai sepihak, namanya fasakh kalau dalam bahasa agamanya. Itu jatuh hukum talaknya. Ini penting saya sampaikan karena sempat viral di media sosial itu, saya mohon maaf. Ada beberapa potongan ceramah Ustadz, potongan tapi itu yang mengatakan, yang posting ternyata bapak-bapak yang rupanya dia habis kecewa sama istrinya mungkin. Jadi di situ dikatakan pernikahan tidak akan putus kecuali ada kata talak dari hakim, kata talak dari suami. Keputusan hakim tidak memutuskan pernikahan, kata Ustadz itu. Maaf, yang saya simpulkan dari postingan bapak yang dipotong-potong itu, dipotong-potong postingannya itu. Bapak ini rupanya memang punya kepentingan dengan postingan itu, tapi kalau kita mau ngaji fikih secara utuh, pernikahan tuh bisa putus satu karena kata talak dari suami, betul tidak salah. Yang kedua karena kata putus dari hakim, jangan salah. Ya, itu kasus Zainab binti Jahash ini kata putus dari hakim, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, seperti yang saya pelajari, yang ketiga itu karena batal, karena ada pembatal seperti murtad misalnya. Kayak kasus ada artis ternama itu yang ketika menikah suaminya masuk Islam, tidak lama terus murtad kan, terus dia ngajukan ke pengadilan cerai gugat, itu salah, yang betul pembatalan bukan cerai gugat. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah batal pernikahannya seiring dengan murtadnya seorang suami tadi itu. Walaupun dengar katanya istrinya akhirnya malah ikut suaminya akhirnya, naudzubillah min syarri dzalik. Ya siapalah nggak tahu saya. Alhamdulillah saya lupa namanya. Singkat kata singkat cerita, itu harus dipahami bahwa putusnya pernikahan tidak hanya karena talak suami, tapi juga karena kata putus dari hakim, dan yang ketiga karena fasakh, ada pembatal. Ya seperti murtad dan seterusnya itu. Nah, ini penting saya sampaikan karena tadi itu ada beberapa oknum menurut saya dengan kepentingannya mengatakan itu. Yang mau betungan ya. Iya, itu seperti itu. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Jadi keputusan hakim itu kalau cerai talak dari suami itu ada masa iddah, dimana kalau rujuk nggak perlu akad nikah baru. Tapi kalau yang memutuskan hakim sepihak berarti atau khulu, itu namanya tolak bain sughra, nggak bisa rujuk itu. Kalau mau sebagai suami istri lagi harus akad nikah baru. Ya itu ada, ini kisah nyata Bu, kisah nyata. Saya punya jamaah, bukan orang sini ya, orang Kemang sana. Satu saat beliau ini menggugat cerai suaminya. Begitu menggugat cerai suaminya, ya sudah kan gugatan sudah berlangsung lah gitu. Singkat kata singkat cerita, rupanya gugatan si istri dikabulkan oleh pengadilan. Gugatan istri dikabulkan oleh pengadilan. Terus suratnya dikeluarkan oleh pengadilan dan dikirim ke rumah si istri. Surat pengadilan itu dikirim ke rumah istri. Di situ berisikan pernyataan bahwa pernikahan mereka sudah dinyatakan putus dengan talak bain sughra. Intinya itulah putusannya itu. Rupanya yang nerima suratnya karena masih dalam proses cerai gugat, jadi mereka masih serumah. Ketika putusan hakim itu datang ke rumahnya, rupanya yang nerima suratnya suaminya. Sama suaminya disembunyikan suratnya itu.
terjadilah hubungan suami istri. Ya karena masih serumah kan? Ya merasanya masih suami istri. Begitu selesai hubungan suami istri, si suami ngomong sama istrinya, "Dek, sebenarnya gugatan ceraimu oleh hakim sudah dikabulkan. Suratnya udah datang, cuma tak sembunyikan," katanya. Waduh, beliau itu panik si istri itu, takut zina kan? Telepon saya pagi-pagi, habis begitu telepon saya, ya Allah. Ini kisah nyata ini, telepon saya. Ustaz, sambil nangis-nangis. Kenapa, Bu? Sambil nangis-nangis kan? Kenapa? Suami saya, Ustaz, gugatan cerai saya pada dia udah dikabulkan, tapi suratnya sembunyikan sama dia. Terus saya masih begitu sama dia tadi, padahal suratnya udah turun. Zina dong Ustaz katanya jadinya itu. Saya bilang, Ibu enggak tahu kan? Enggak tahu. Ya kalau enggak tahu enggak zina, saya bilang. Karena kan di dalam Fathul Mu'in itu disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, beliau menyebutkan tidak disebut zina itu kalau dia enggak tahu. Disebut zina kalau tahu. Enggak tahu enggak zina. Itu yang daplek suami sampean itu, saya bilang gitu. Terus dia nanya, "Gimana sekarang Ustaz? Gimana sekarang?" katanya. "Lah Ibu mau tetap jadi istrinya apa ganti suami?" Saya bilang gitu. Ya kan karena sudah khulu ya sudah turun tolak bain sughra kan? Enggak bisa rujuk itu. Itu terserah istri mau ganti suami atau lanjut lagi. Kalau suaminya ya, Pak? Iya, akhirnya kalau mau lanjut sebagai suami istri harus akad nikah baru. Akadnya baru, maharnya baru, minta mahar yang gede dong, minta mahar baru. Terus kemudian wali dan saksi yang baru semua. Kalau mau akad nikah baru, saya bilang gitu. Ya, tapi kalau misalnya ibu tidak berkenan ya sudah, mulai berlaku masa iddahnya, diper keputusan hakim itu sampai dengan masa iddah habis, baru ibu bisa nikah dengan laki-laki lain, saya bilang gitu. Nah, ini diantara hikmatut tasyri' dari kejadian dengan Siti Zainab radhiyallahu anha. Wis. Singkat kata, singkat cerita. Saya ya ini. Dah. Terus kemudian mengenai anak angkat tadi. Jadi mantannya anak angkat atau mantan istrinya anak angkat itu boleh didikahi oleh orang tua angkatnya. Tapi kalau mantan istri anak kandung enggak boleh. Jadi mantu enggak boleh itu. Jadi kalau misalnya anak laki-laki panjenengan bapak-bapak anak laki-lakinya nikah terus cerai, itu mantan istrinya enggak boleh dinikahi itu. Mantan mantu. Iya, mantan mantu. Ya masih ex mantu lah gitu ya. Itu enggak. Ada kalau dari anak kandung. Tapi kalau bukan anak kandung, tadi enggak apa-apa, anak angkat tadi atau anak tiri juga insya Allah enggak apa-apa masih, karena bukan anak kandung itu. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Karena saat itu dianggap kalau anak angkat itu kayak anak kandung. Padahal tidak sama status hukumnya. Dan yang melamar Siti Zainab untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Harisah sendiri. Zaid bin Harisah melamar mantan istrinya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kisahnya agak heroik juga itu. Tapi disitulah imannya Zaid bin Harisah teruji ya. Bahwa sebetapapun dia sangat mencintai istrinya, apapun keputusan nabinya diikuti, ditaati. Jadi termasuk perintah nabinya untuk melamar mantan istrinya itu dituruti karena imannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu teruji keimanannya, masya Allah. Pun lanjut. Nah, berkenaan Zainab binti Jahsy nanti erat hubungannya dengan ayat tentang hijab yang ada di surah Al-Ahzab ayat 53 itu nanti Bu. Tentang ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairi nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis
inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'alakum fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum abharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Jadi di sini berkaitan dengan Siti Zainab radhiyallahu anha, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Kalau datang walimah jangan lama-lama gitu maksudnya. Tetapi jika kalian dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai maka ketika selesai makan maka keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Jadi kalau datang di walimah jangan lama-lama. Ya seperlunya. Kecuali jenengan petugas walimah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang hak, yang benar. Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Jadi kalau nanya kepada para istri Nabi, harus nanya dari balik hijab tabir kayak gini. Dulu sebagian para istri Nabi itu jadi dosen, kayak Ummu Salamah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semua sahabat yang nanya atau konsultasi kepada para istri Nabi melalui tabir. Itu perintah ayat ini. Ini berlaku untuk para istri Nabi ya. Kalau istri itu istri Nabi Muhammad SAW, Muhammad Rasulullah. Kalau istri orang Muhammadiyah tidak apa-apa, nggak pakai tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan bagi mereka. Ini khusus, termasuk khusus ya, khusus. Dan tidak boleh kalian menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak boleh pula kamu menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Jadi jandanya Nabi tidak boleh dinikahi oleh selain Nabi. Oleh umatnya, maaf. Pokoknya janda Nabi tidak boleh dinikahi. Kalau janda ustadz, janda kiai boleh, tidak apa-apa. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Jadi ini mau saya terangkan dulu bahwa dulu kalau para istri Nabi didatangi oleh sahabat untuk konsultasi itu dari balik hijab, untuk menjaga kehormatan para istri Nabi dan juga untuk menjaga hati orang beriman ketika nanya kepada para istri Nabi, dan itu merupakan bagian dari kekhususan untuk para istri Nabi kita Muhammad SAW. Untuk jenengan bukan wajib, tapi kalau mau melakukan hal yang sama tidak apa-apa, kalau mau silakan. Kenapa? Ya, itu untuk menjaga kehormatan para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya berkaitan dengan hijab yang dipakai untuk ketentuan bagi para istri Nabi. Dan yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada. Haji wada di bulan Dzulqa'dah berangkatnya. Kalau ibadah hajinya di bulan Dzulhijjah, tapi berangkatnya di bulan Dzulqa'dah. Pada tanggal 6 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Terdapat sumber yang menyebut tanggal 10 Dzulqa'dah tahun 10 Hijrah di Padang Arafah. Nabi berkhutbah terakhir kalinya di depan umat Islam yang dikenal dengan khutbah wada. Saya mau terangkan dulu kejadian menarik terkait dengan haji wada ini. Nabi kita Muhammad SAW awalnya hajinya tamattu awalnya. Tamattu itu umroh dulu, umroh haji dulu, terus tahallul, baru nanti ambil mikot haji. Ini orang Indonesia pakai ini kebanyakan orang pakai ini. Umroh haji dulu, terus kemudian apa? Tahallul. Setelah itu nanti kalau yang pakai tarwiyah
tanggal 8 Dzulhijjah sebelum zuhur itu sudah persiapan pakai kain ihram bagi laki-laki dan ngambil miqat labbaik Allahumma hajjan dari hotel transit kalau yang haji plus biasanya. Kalau yang haji reguler dari maktabnya kali ya. Ya pokoknya dari dalam kota Mekah itu karena kita kan dianggap sebagai penduduk kota Mekah. Labbaik Allahumma hajjan. Baru mulai bergerak ke Mina bagi yang tarwiyah. Salat zuhur di sana dengan cara dikosor. Pokoknya 4 rakaat dikosor sampai 5 waktu subuh baru bergerak menuju ke Arafah nantinya. Nah, itu tamattu namanya. Namun ada kejadian menarik. Nabi itu pas selesai umroh haji, beliau berpesan kepada para sahabat agar tamattu, yaitu tahallul mereka. Tapi Nabi sendiri tidak tahallul. Kata beliau, kalau bahasa kita ini aukamakal, saya sebenarnya juga mau tamattu. Cuman karena saya membawa dam, binatang dam saya, binatang dam yang akan sembelih itu dari Madinah, dari kota saya. Maka saya harus melanjutkan dengan kiron. Jadi Nabi itu mboten tidak tahallul beliau. Tapi melanjutkan ihramnya sampai selesai tahallul awal untuk ihram pertamanya itu. Jadi dengan kain ihramnya itu sampai tahallul awal pokoknya beliau. Itu Nabi itu. Itu namanya haji apa? Qiran. Kalau ifrad itu hanya haji saja. Jadi datang biasanya kalau yang haji aja itu datang tahu-tahu langsung ke Arafah udah. Ambil miqat haji terus langsung ke Arafah biasanya. Kalau orang Mekah langsung aja, kalau orang luar Mekah jadi ambil miqat dulu di mana di Yalamlam kalau di pesawat, kalau dari darat ternyata kalau dari Madinah di Bir Ali itu misalnya. Terus akhirnya masuk ke Arafah langsung. Ambil miqat di Arafah. Langsung wukuf di Arafah, maaf. Nah, menariknya gini, Nabi nyuruh sahabat untuk tamattu. Nabi meninggalkan tamattu, memilih apa tadi? Qiran. Ini rumus ya Bu, ya ini rumus. Ini biar kita nggak salah paham. Apa yang Nabi perintahkan taati. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Dan apa yang Nabi larang, apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya ulang ya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Ini saya kok salah-salah ngomong, butuh ngopi saya ini kayaknya. Ngopi dulu nggih. Apa yang Nabi perintahkan taati, apa yang Nabi larang tinggalkan. Saya ulang ya. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Oke, saya contohkan tadi haji qiran itu. Yang Nabi perintahkan apa? Tamattu. Nabi tidak tamattu, Nabi qiran. Nabi meninggalkan tamattu, memilih qiran. Berarti apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Secara eksplisit jelas Nabi menyuruh para sahabat tahallul, berarti tamattu. Nabi sendiri meninggalkan qiran. Meninggalkan tamattu, memilih kurang ngopi lagi kayaknya. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nah ini penting Bu saya sampaikan biar kita ini enggak gampang menyalahkan orang yang hanya karena menurut kita Nabi tidak melaksanakan, tapi ternyata secara syar'i itu diperkenankan. Contoh yang lain gini, contoh yang lain. Tahu puasa Daud? Puasa Daud itu Nabi mengajarkan enggak? Mengajarkan ke Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi tidak melaksanakan. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Satu lagi deh ya, satu lagi. Ini hadisnya Bukhari. Pernah suatu saat Nabi itu ditawari makan dob. Dob itu apa?
Biawak, tapi lebih tepatnya bukan biawak, Bu. Dob itu semacam kadrun, kadal gurun. Makannya dedaunan di padang pasir sana. Nabi ditawari makan kadrun itu, kadal gurun itu. Ini beneran loh, bukan istilah PKI, bukan ini. Terus kata Nabi, Nabi tidak mau. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah ini haram? Kata Nabi, enggak haram. Hanya saja kaum saya tidak biasa mengkonsumsi binatang ini. Wes, singkat kata, singkat cerita, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu seperti itu. Karena kalau kita bicara ilmu hadis, Bu, sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah, bahkan ada satu lagi sunnah hamiyah, ada yang matan begitu. Nah, tapi yang umum yang populer 3 itulah. Sunnah qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Qauliyah ucapan Nabi. Khudhu anni manasikakum, ambil cara manasik haji kalian dariku. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatkan sebagaimana kalian melihat aku salat misalnya. Itu sunnah qauliyah plus fi'liyah sebenarnya itu. Yang kedua sunnah fi'liyah, yang Nabi mungkin tidak menyabdakan tapi Nabi melakukan misalnya. Ya contohnya sebenarnya, tapi kebanyakan sih kalau Nabi melakukan, Nabi menyabdakan sih kebanyakan. Tapi ada beberapa tindakan Nabi itu yang ulama itu agak sulit menyimpulkan dikarenakan apa? Karena Nabi tidak menyabdakan. Jadi memahami sabda Nabi itu lebih mudah daripada memahami perbuatan Nabi. Apakah ini nanti beban hukumnya wajib, sunnah, mubah atau apa? Itu memahami perbuatan Nabi itu kadang para ulama lebih sulit menyimpulkan biasanya. Nah, terus kemudian ada lagi sunnah namanya sunnah hamiyah, fi'liyah, takririyah. Kalau takririyah itu lebih kepada ketetapan Nabi. Jadi Nabi tidak mengiyakan juga tidak mentidakkan, tapi Nabi mendiamkan. Seperti halnya misalnya ada beberapa sahabat Nabi itu habis sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Oleh Nabi ditanya, sholat apa ini? Saya tadi datang kemari sudah sholat subuh dimulai ya Rasulullah. Saya belum qobliyah subuh. Saya kerjakan sekarang. Nabi mendiamkan. Ya, mendiamkannya Nabi itu namanya apa? Sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Kenapa? Tidak menyalahkan. Nabi tidak menyalahkan. Di hari Lebaran ada beberapa jariyah yang menabuh rebana. Abu Bakar melarang, kata Nabi biarkan. Nah, jadi mendiamkan aksi para jariyah yang menabuh rebana itu, ya qasidah itu Nabi tidak. Termasuk juga ketika di halaman Masjid Nabawi itu ada beberapa tarian Habasyah. Orang-orang Habasyah itu mengadakan tarian-tarian di depan Masjid Nabawi untuk merayakan Id, itu Nabi tidak melarang, Nabi mendiamkan. Demikian juga nanti ketika ada seorang wanita yang bernadar kalau Nabi perang menang akan menabur rebana di hadapan Nabi, dan Nabi tidak melarang. Dan itu kalau dilarang pasti Nabi melarang. Nah, jadi itu merupakan tindakan-tindakan yang Nabi mendiamkan. Nah, mendiamkannya Nabi itu merupakan apa namanya tadi, sunnah takririyah. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau yang fi'liyah itu misalnya gini loh, Nabi itu kan kadang apa namanya pakai pakaian putih. Kadang kalau perang ya pakai hitam. Kalau pas jadi hakim beliau itu serbannya merah misalnya gitu, untuk menjaga wibawa itu. Nah, pertanyaannya gini, itu kalau Id baju Nabi itu hampir selalu baru. Kalau Id itu. Nah, pertanyaannya gini, menyiapkan baju baru saat itu hukumnya apa? Itu ulama beda pendapat nanti itu memahami sunnah itu nanti beda pendapat itu. Itu sebut. Tapi ada beberapa yang memang Nabi perintahkan. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, ada sunnah qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Jadi mungkin ada yang tidak ada contohnya, tapi ada dasar perintahnya. Itu masih dianggap sah sebenarnya. Makanya kalau disebut bid'ah itu kan kalau tidak ada dasar syariatnya. Kalau tidak ada dasar syariat, kalau masih ada dasar syariatnya, itu sebenarnya tidak bisa disebut sebagai bid'ah sebenarnya. Makanya kan apa itu, kalau kita bicara ilmu usul fikih, ada Islam masadirul ahkam, sumber-sumber hukum dalam Islam itu.
Secara umum dibagi dua, ada nakli, ada akli. Kalau nakli itu wahyu, Quran Sunnah. Tapi ada akli itu ijtihad. Ada ijma, ada qiyas. Sebagian sepakati, sebagian tidak sepakati. Ada istihsan, ada istishab, ada maslahah mursalah, ada sadud dariyah, ada syar'u man qablana, macam-macam lah. Ya di antaranya itu. Iya, betul. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ya, itu. Bon, lanjut. Terus kemudian itu haji wada nih. Kemudian yang ketiga, terjadinya perang Bani Quraidah. Kalau ini ada kejadian menarik. Saat itu Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan berhenti sebelum sampai di Bani Quraidah. Jadi jangan berhenti sebelum sampai di Bani Quraidah. Akhirnya dalam perjalanan para sahabat itu waktu asar mau habis, sementara belum sholat asar. Terjadi perdebatan. Di tengah-tengah para sahabat ini ada Rasulullah Muhammad SAW. Yang satu mengatakan, ini kita harus sholat. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta an-nisa itu. Ini harus sholat karena waktunya sudah mau habis. Sementara waktu sholat sudah ditentukan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Yang satu mengatakan atiullah wa atiur rasul. Kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan jangan berhenti sebelum di Bani Quraidah. Iya, yang satu pakai waktu sholat sudah mau habis, yang satu pakai pertimbangan ini perintah Rasulullah nggak boleh dilanggar. Ini perintah Rasulullah. Perdebatan. Akhirnya terjadi dua kubu itu. Yang satu sholat di perjalanan sebelum waktu asar habis. Yang satu lagi sholat asarnya di Bani Quraidah di waktu maghrib. Karena ternyata sampai di Bani Quraidah maghrib. Yang kedua ini sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah. Ibu-ibu tahu nggak? Nabi termasuk yang mana? Nabi termasuk yang sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah. Nabi. Iya, jadi Nabi sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah. Nah, pertanyaan gini sebenarnya, hikmahnya apa di balik semua ini? Pertama, Nabi mengapresiasi ijtihad para sahabat. Nabi tidak menyalahkan dua kubu itu, Nabi tidak menyalahkan. Tidak ada statement Nabi yang menyalahkan yang sholat di perjalanan tadi, tidak. Atau yang datang di Bani Quraidah. Karena dalam Islam ada rumus, dalam hadis Bukhari sebutkan, idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Ahli hukum itu kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Enggak ada dosa dalam ijtihad, asal yang berijtihad adalah orang-orang yang punya kompetensi ya. Orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Bukan ngasal, bukan. Loh, kalau kita orang awam gini gimana Ustaz? Kalau kita orang awam gini yang ikut. Kalau jenengan ikut himpunan putusan tarjih Muhammadiyah misalnya, itu namanya kita ngikut ulama. Kalau bagi orang awam, perkataan ulama itu dalil sudah. Kalau merujuk pada penjelasan para ulama, untuk orang awam, kayak kita ini orang awam, penjelasan para ulama itu sudah dalil itu. Kok bisa gitu Ustaz? Allah yang nyuruh agar kita ngikuti para ulama. Di antara ayatnya adalah An-Nahl ayat 43 itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa ahlinya di situ? Ahlul dzikir itu ahlul Quran. Siapa ahlul Quran dalam ayat itu? Kalau tafsir aslinya ahlul Quran di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslinya. Tapi sepeninggal Nabi siapa? Hampir semua mufassir mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ya, kita yang awam mengikuti ulama itu. Mengikuti ulama dalam hal ini karena kita tidak punya kemampuan berijtihad. Nah, termasuk jenengan ngikuti hasil putusan tarjih Muhammadiyah itu bagian dari ngikuti ulama itu. Nah, itu bagi seorang awam kita itu dalil sudah itu. Ngoten nggih. Ngoten. Pun ini Bani Quraidah. Tapi itu sebenarnya terjadi sebelum ada syariat sholat khauf, sholat perang. Jadi begitu turun tentang sholat khauf,
Nabi nggak pernah tinggal lagi sholat sudah. Tapi sudah yang dikerjakan adalah sholat khauf itu. Yang tadi itu kejadian sebelum adanya syariat sholat khauf, belum turun syariat sholat khauf. Jadi kita jangan gini, iki asar sudah mau habis, macet tengah tol, udah bablas saja nanti asarnya di rumah aja, nggak bisa gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam perjalanan itu kita ngerjakan sholat sebisa-bisanya sudah. Sebisa, namanya sholat dihormatil waktu. Nanti sampai di rumah namanya i'adah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu begitu, i'adah. Namanya i'adah. Nah kalau sengaja ditinggalkan malah nggak bagus. Kalau di zuhur tadi enak sebenarnya. Kalau prediksi kita, ini kayaknya macet ini, saya tarik aja asar ke mana? Ke zuhur. Itu kalau dalam mazhab Hambali boleh, tapi jangan sering-sering kalau dalam kota ya. Karena jamak itu asasnya keribetan. Kalau qasar asasnya safar keluar kota, mencapai masafatul qasri. Itu kalau qasar. Nah, kalau jamak, kalau asas dasarnya karena keribetan tadi itu. Kalau jangan yakin kayaknya macet ini mapnya merah ini, ngerinya nanti nggak sampai ke rumah, maka khawatir terus kita tarik. Atau ibu-ibu lagi ada jadwal belanja di Tamsid misalnya, takut ribet misalnya, bismillah di jamak. Atau ada hajatan mantu, jadi apa namanya? Ya, sehingga terpaksa apa? Ya asal jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Dia mau masuk mantunya sering. Dan itu bagian dari rukhsah, keringanan dalam agama ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya masih banyak ya terkait dengan Bani Quraidah ini, termasuk berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah, termasuk umroh qadha, termasuk pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan Maimunah binti Al-Harith. Ya, termasuk juga Pak, terus kemudian yang ketujuh munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman waktu yang terbatas. Ya, monggo silakan tanya, protes, marah boleh. Bapak Makmur, mungkin sebentar lagi gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan lagi singkat terkait dengan haji tamattu, ifrad dan qiran. Yang kedua, sunnah qauliyah, fitriyah, sunnah dan takririah. Terima kasih. Secara singkat. Oke. Kalau tamattu ini kebanyakan jamaah haji Indonesia. Tamattu itu umroh haji dulu, baru haji. Tahallul dulu, terus haji. Umroh haji, tahallul, baru haji. Kalau qiron, umroh haji, nggak pakai tahallul, terus bablas nanti ambil ambil mikot hajinya itu, biasanya langsung tinggal ngurban niat sejak awal. Kalau dari awal sih enak, labbaik Allahumma hajjan wa umrotan sekaligus itu. Nah, nanti biasanya itu terus bablas Pak. Jadi ngambil mikotnya langsung di awal itu niat umroh, ihram umroh sama ihram haji sekaligus. Kalau dari awal. Kalau Nabi ini merubah niat. Jadi awalnya umroh, cuma Nabi nggak tahallul, langsung ihram haji Nabi. Langsung ihram haji. Jadi nggak tahallul tapi langsung ihram haji kalau yang Nabi lakukan itu. Karena Nabi awalnya tamattu, cuman karena beliau membawa damnya dari Madinah, beliau harus qiron beliau. Ya kalau kita dari awal niat qiron, ya sudah dari awal kita niat labbaik Allahumma hajjan wa umrotan sekalian sudah. Ya, kalau bangun bawa dari sini ya gitu. Enaknya kalau qiron itu sebenarnya ndak. Kalau yang saya tahu nggak kena dam kalau saya aslinya ya. Itu kan kurban aja sebenarnya itu. Ya begitulah wallahu alam. Itu yang kedua. Yang ketiga ifrad. Kalau ifrad ini biasanya hajinya politisi. Yang saya ingat dulu itu Megawati kalau nggak salah itu. Megawati itu haji cuma 4 hari itu. Ya, jadi langsung Arafah. Jadi labbaik Allahumma hajjan langsung Arafah wukuf kan? Wukuf langsung ke Muzdalifah malamnya nginep, terus langsung
Mina, berarti dia cuma ambil Mina 3 hari pulang berarti. 3 hari pulang. Ya langsung ifadah, sa'i haji, tahallul selesai sudah. Sudah selesai semua itu. 4 hari selesai itu. Ya 4 hari selesai itu. Seingat saya Megawati itu 4 hari seingat saya itu. Enggak tahu kalau Jokowi. Yang saya tahu Megawati itu 4 hari pernah. Kalau sunnah qauliyah itu ucapan Nabi. Ya, yang Nabi perintahkan, tapi kadang Nabi melakukan, kadang Nabi tidak melakukan. Seperti yang Nabi ajarkan berkaitan saum Daud. Ada yang Nabi melakukan, tapi mungkin tidak menyabdakan, tapi Nabi melakukan. Tapi umumnya yang Nabi lakukan Nabi sabdakan sih. Tapi ada yang Nabi itu tidak menyabdakan, tapi Nabi melakukan. Seperti misalnya tadi soal pakaian di saat umroh, di saat Id, misalnya Nabi pakaiannya baru. Nabi ketika makan mengunyah, ada yang hitung ngunyahnya sampai 21, ada yang matan 40 gitu. Ya macam-macam. Ya ada yang hitung lah, ada yang. Nabi bajunya ada tambalannya berapa belas itu Nabi tidak pernah menyabdakan, tapi Nabi melakukan. Nah, sahabat memahaminya itu ada yang memahami diikuti dengan hukum, bisa wajib, bisa sunnah, bisa. Itu yang ngambil kesimpulannya agak susah itu. Nah, yang terakhir itu Nabi menetapkan dengan cara mendiamkan, tidak menyabdakan iya juga tidak menyabdakan tidak. Nabi mendiamkan, itu namanya sunnah takririyah namanya. Nggih, ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Kodari dari Kelurahan Bekasi Jaya. Nggih, Bu. Ada yang saya tanyakan. Ada seorang ibu mempunyai 2 anak kandung laki-laki semua. Kemudian ibu itu mengangkat anak halimatnya laki-laki. Nah, setelah dewasa ini 2 anak laki-laki kandungnya itu merujuk ke agama bahwa mama itu salah karena itu bukan muhrim. Mama di rumah pakai daster apa, sedangkan anak ini kan sudah dewasa, sudah lulus kuliah dan sudah bekerja. Nah, ini maksudnya anak-anaknya tuh yang 2 itu jangan begitu memisahkan, tapi ibunya kekeh nggak mau. Dasar kamu kudu iri, disangkanya iri gitu. Nah, itu solusinya bagaimana? Kebetulan paling murid. Sebentar, itu anak siapa tadi yang? Anak halimatnya. Oh, anak umur berapa anak? Dari kecil disekolahkan sampai tinggal serumah. Serumah. Nah, ini kan ayahnya sudah wafat. Jadi serumah berdua. Terus anak laki-laki angkatnya tuh udah diberitahu oleh kakak-kakak kandungnya itu tidak mau ngerti, nggak mau keluar dari rumah itu. Ya. Satu itu Pak. Terus yang satu lagi, apa bedanya seorang istri yang dicerai oleh suami dan istri yang menggugat cerai? Baik. Ya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau si anak itu berada serumah dengan majikannya dari sejak kecil, sebelum memayyiz lah paling tidak, sejak kecil, itu ada ayat Al-Quran yang mengatakan di Al-Baqarah ayat 220. Itu Allah berfirman, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika engkau menggauli mereka, campur serumah misalnya, tapi dari mereka kecil ya, maka mereka ya seperti saudara-saudara kalian sebenarnya. Ya, maksud saya gini Bu, kalau memang anaknya khadimahnya itu dari kecil berada di rumah itu serumah dengan ibu itu, memang keberadaan si anak ini kalau merujuk pada ayat ini dianggap seperti saudaranya sendiri. Tidak dikatakan mahram sih, memang bukan mahram. Artinya sepatutnya ibu-ibu tetap menutup aurat. Tapi aturan mainnya tidak seketat kalau seandainya anak itu baru ikut di rumah itu setelah dia usia dewasa. Jadi andaikan si ibu ini misalnya tetap menutup auratnya, tapi dalam pengertian yang tidak sangat ketat sekali, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena anak ini dari bayi di situ atau dari kecil di situ. Karena itu dianggap seperti anaknya sendiri atau dari SD, seperti anaknya sendiri. Ini beda kalau ngangkat anak atau anak itu tinggal di rumah itu dari sejak SMP. Iya, itu beda banget. Iya.
Ya itu seperti itu. Karena memang dulu para sahabat Nabi itu mengangkat anak-anak yatim di rumahnya itu dari kecil mereka. Makanya ayat ini turun berkaitan dengan ya kalaupun kamu seraung dan mereka mereka kecil ya mereka seperti saudaramu sendiri. Tapi bukan mahram loh ya. Bukan tetap kalau kita bicara batasan tampilan, jangankan ibu ke anaknya khadimah tadi itu, ke anak kandung sendiri aja. Kalau ibu-ibu beda jenis kelamin itu paling enggak area dada sama separuh paha tertutup. Nggak boleh ibu-ibu mentang anak dewe edeng-edeng itu, nggak boleh. Edeng-edeng apa namanya? Iya udah. Dan misalnya. Artinya di anak kandung sendiri aja ibu harus bisa menjaga penampilan, apalagi ini bukan anak kandung. Iya, begitu ya kira-kira. Jadi tetap ada batasan sebenarnya. Ya dibuat ya gimana ya harus sabar sih kalau menghadapi orang tua yang kadang nggak punya nasihat itu harus ya berproses lah, nggih. Saya kira itu. Satu, yang kedua apa tadi tentang apa? Apa bedanya istri yang dicerai? Kalau istri yang diceraikan oleh suami, talaknya namanya talaknya talak biasa. Ada berlaku masa iddah. Selama masa iddah boleh rujuk tanpa akad nikah baru. Jadi kalau suami yang menceraikan, talaknya talak biasa. Selama masa iddah boleh balikan tanpa akad nikah baru. Misalnya asal itu talak bain ya, belum talak bain kubro ya. Misalnya habis cerai malam-malam kangen balik yuk balik. Ya udah balik, cukup, enggak harus akad nikah baru. Nah, kalau suami nggak mau menceraikan, akhirnya istri cerai gugat, sehingga ada putusan dari hakim menceraikan sepihak, atau suami mau menceraikan dengan bayaran tadi itu, maka status talaknya namanya tolak bain suhro. Tolak bain suhro ini nggak bisa rujuk, harus akad nikah baru. Jadi kalau mau jadi suami istri lagi harus akad nikah baru. Misalnya hakim udah memutuskan, suaminya nyesel, aku udah tobat, aku udah akan berbuat baik, aku nggak akan berbuat nakal lagi, bla 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 bla. Istrinya misalnya, ya udah, tuh gimana ini? Ya sudah akad nikah baru. Akad nikah baru. Jadi akad nikah baru itu maksudnya harus ada wali baru lagi, ada mahar baru lagi, akad baru lagi, ya saksi baru lagi gitu. Nah, itu kesempatan minta mahar yang banyak. Dulu aku kira-kira gitu. Masa iddah tetap berlaku masa iddah. Dari suami misalnya bilang ya, bicarakan kamu, belum diurus gitu. Kalau secara agama berlaku sejak kata talak itu jatuh. Putusan hakim itu kan hanya untuk formalitas legalitas surat aja sebenarnya. Jadi secara agama berarti suami bicara udah jatuh. Secara umum begitu, walaupun nanti ada rinciannya sebenarnya. Makanya para suami harus hati-hati karena ada hadis Nabi yang mengatakan okamakal salasun jidduhunna jiddun wa hazruhunna jiddun. Ada 3 hal yang benernya jadi beneran, main-mainnya jadi beneran. Apa itu? Nikah, tolak, rujuk. Bapak, kalau suami mentalak tapi dia nggak mau ngurus ke pengadilan agama itu bagaimana? Ya itu nasib. Nah, ya nasib kan nasib. Ya itu nasib. Ya ibu yang ngurus. Ya kalau ibu yang ngurus namanya khulu, cerai gugat namanya nanti. Oke, monggo. Tadi maaf ibu siapa tadi namanya? Ibu Reli. Ibu Reli Pak. Dari Bekasi Jaya. Ya, kan Pak sini dulu ya Bu ya. Mau nanyakan lanjutan tentang cerai putus hakim tadi Pak. Itu kalau proses itu apakah suami boleh tidak diberitahu Pak? Maksudnya ya pokoknya nggak dengar gitu ya. Itu jadi sepihak, betul-betul sepihak gitu, nggak usah dengar. Yang pertama. Yang kedua Pak tadi Bapak bilang nakal itu dari ayat Quran ya Pak? Wahyu. Hah? Wahyu. Okay. Kalau Quran dan hadis yang sahih bisa masuk. Quran dan Sunnah ya. Wahyu itu Quran dan Sunnah. Wahyu itu maksudnya Quran dan Sunnah. Nakli itu maksudnya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Iya. Sunnah masuk ya? Masuk. Oh, saya pikir enggak. Masuk. Quran dan Sunnah masuk.
Kemudian penggunaan kata Maulana, Pak, ya. Nggih. Maulana itu setahu saya kan ada di Quran. Ada anta maulana fansurna al-qaumil kafir.